Ya, pemirsa yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini situasi terkini yang bahwa kasus ini bisa diungkap oleh aparat penegak hukum dan kita juga berharap ada ketuntasan di dalam pengungkapan agar tidak menimbulkan ekses lain di luar kepentingan hukum ya. Tentu kita berharap jaminan keamanan ini bagian dari tugas kita bersama yang perlu segera diwujudkan. Saya kira itu dulu ya. Pak Asrorun, terakhir Pak Asrorun, apakah benar Pak Asrorun ini pelaku sudah diamankan dalam kondisi meninggal dunia? Pelaku diamankan ya, kondisinya tentu nanti bisa mengkonfirmasi kepada aparat penegak hukum ya. Kalau diamankan ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sebelum polisi datang sudah sempat ditangkap lah ya sama teman-teman di sini. Tapi kemudian aparat kepolisian datang dengan cepat dan kemudian melakukan pengamanan. Oke, jadi kondisi terakhir di MUI seperti apa saat ini Pak Asrorun? Siapanya? Kondisi lingkungan seperti apa saat ini? Apakah sudah mulai kondusif? Kondisi kondusif sih, rapat tetap jalan. Rapat tetap jalan tadi di akhir rapat kemudian kita di-report diputarkan CCTV yang menunjukkan adanya orang datang, kemudian ada kaca pecah, kemudian ada insiden, kemudian ada salah satu staf kita terkena tembakan di punggung itu baru kemudian kita diskusi dan teman-teman kemudian memberitakan ini. Ya, Pak Asrorun, kalau Anda mendapatkan informasi dari lapangan ketika kejadian ini terjadi, Pak Asrorun, rentang waktu pelaku datang hingga melakukan penyerangan ini berapa lama, Pak Asrorun? Sangat cepat ya. Kita kan rapat mulai jam 10, selesai jam 12, jam 12.15 lah. Nah, insiden itu jam 11.15-an. Jadi pas sedang kita berada di dalam rapat di lantai 4. Kebetulan kan saya tadi hybrid ya, saya datang rapat dengan Zoom, setelah itu saya juga datang ke lantai 4 di sela-sela itu. Nah pas insiden itu saya ada di bawah, tetapi dalam posisi sudah teramankan ya. Polisi belum datang tetapi sudah teramankan. Oke, kalau sejauh ini Pak Asrorun sebelum hari insiden penembakan ini saat ini, apakah dari kemarin Pak Asrorun ada tanda-tanda ada teror kah dari pihak-pihak tertentu? Enggak ada tanda-tanda. Tentu kita berharap ini sebagai kasus yang nanti diharapkan teman-teman dari aparat penegak hukum bisa mengungkap secara detail kan mengenai tindakan kemudian motif yang dilakukan oleh si pelaku dan juga penanganan secara cepat untuk menjamin rasa aman agar ini tidak berekses ke masalah-masalah yang lain. Tapi Pak Asrorun dapat dipastikan kalau pelaku ini berjumlah hanya seorang, Pak Asrorun? Satu orang. Yang datang pun juga satu orang. Kalau kondisi terkini dari pelaku, Pak Asrorun mengetahui seperti apa kabarnya? Gimana? Kondisi terkini pelaku saat ini seperti apa? Saya belum update. Tapi kalau tadi melihat rekonstruksi dari CCTV, memang sempat dibekuk oleh polisi, 2 orang polisi mengamankan, kemudian dimasukkan ke mobil. Oke Pak Asrorun, ini kan pelaku datang ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI. Ini ketika karyawan yang menerima ini tujuannya untuk apa? Apakah diketahui Pak Asrorun? Belum diketahui secara detail. Sempat disebut tadi itu mengaku Tuhan, mengaku Nabi begitu, tapi itu spekulatif ya, tentu motif yang sebenarnya akan diungkap oleh teman-teman APH. Tapi bisa dibenarkan ya Pak Asrorun kalau pelaku ini memang bertujuan untuk bertemu dengan ketua MUI saat ini? Dia menyebut begitu. Saya nggak tahu apakah dia tahu kita sedang rapat di atas atau tidak, apakah ada hubungan karena ini rapat pertama setelah libur Idul Fitri begitu ya, kita nggak tahu persis ya. Tetapi bahwa faktanya kita sedang rapat pimpinan di lantai 4, kemudian tamu tadi kenal datang, kemudian mengaku pengen ketemu dan waktu prosesnya sangat cepat, kemudian terjadi penembakan itu. Kalau penyerangan pada siang hari ini tadi, apakah ada berhubungan Pak Asrorun dengan rapat yang digelar pada siang ini?
Gimana? Ada hubungan nggak Pak Asrorun penyerangan yang dilakukan pada siang hari ini dengan rapat yang digelar pada MUI? Kita nggak tahu, yang pasti hubungannya adalah hubungan soal waktu, hubungan soal tempat. Kita di lantai 4, kasusnya di lantai 1, waktunya juga pada saat kami sedang rapat, kan gitu aja. Soal kemudian mengkaitkan ada hubungan atau enggak, kan tadi nanti terkait dengan olah TKP-nya. 2 karyawan yang terluka Pak Asrorun dibawa ke rumah sakit mana Pak Asrorun? Rumah sakit Agung ya, di Manggarai, Pasar Rumput. Oke, baik. Iya. Pak Asrorun kami... Baik, terima kasih banyak Pak Asrorun atas waktunya telah bergabung bersama kami di Breaking Ain saat ini. Salam ke teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak Pak Asrorun Niaim, selaku Ketua MUI Bidang Fatwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita sudah melihat lagi kembali ini adalah kondisi terkini di kantor MUI, di mana sudah disinyalir juga oleh Ketua MUI Bapak Asrorun Niam Soleh tadi dialog dengan rekan kami Pram Senjaya, di mana diketahui dan dikonfirmasi adanya 2 korban terluka. Ya pemirsa, baru saja dialog terjadi antara Ketua MUI Bapak Asrorun Niam Soleh beserta juga rekan kami Pram Senjaya, dan diketahui dikonfirmasi bahwa saat ini ada korban tambahan yang sebelumnya kami ketahui informasi yang kami dapatkan adalah 1 korban terluka, namun saat ini dikonfirmasi adanya 2 korban terluka akibat insiden yang terjadi pada siang tadi sekitar pukul 11.30 di kantor MUI Jakarta. Ya, halo, kami juga sudah terhubung dengan Bapak Ismalia. Ya, halo. Oke, rekan kami Ismalia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan langsung ke lapangan dengan rekan kami Ismalia Medasari. Halo, selamat siang Isma. Selamat siang, Baby. Iya, Ismalia, bisa dijelaskan bagaimana kondisi di sana dan saat ini Anda melaporkan lokasi dari mana? Ya, memang jadi terjadi penembakan di kantor SMC Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta ini sekitar pukul 11 siang tadi, Baby. Dan memang saat ini polisi sedang mengolah TKP di tempat kejadian perkara, dan memang diduga ada 2 korban di dalam insiden penembakan tersebut ini, yaitu pelaku ini diduga meninggal dunia atau tewas dan ada juga karyawan atau pekerja di Majelis Ulama Indonesia ini mengalami luka karena terkena serpihan kaca. Namun sampai saat ini masih dilakukan investigasi atau olah TKP oleh polisi, dan nanti untuk kabar terbarunya perkembangannya nanti akan kami sampaikan kembali kepada BD dan juga pemirsa. Sementara itu, Baby. Iya, Isma, apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian ini terkait insiden penembakan yang baru saja terjadi di kantor MUI? Halo Ismalia. Ya, Ismalia. Ismalia Medasari, halo, melaporkan langsung dari kantor MUI Jakarta. Selamat siang Ismalia. Ya pemirsa, yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan gambar terkini yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Saat ini pihak kepolisian terlihat tengah bersiaga di pintu masuk lantai dasar kantor MUI. Baik, kita kembali lagi akan bergabung bersama dengan rekan Ismalia. Halo, selamat siang Ismalia. Ya, selamat siang, Baby. Baik, Ismalia, hingga saat ini apakah sudah ada informasi yang Anda dapatkan dari pihak kepolisian terkait insiden penembakan yang terjadi di kantor MUI? Ya, Baby, memang terjadi penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia ini di Jalan Proklamasi Jakarta ini sekitar pukul 11 tadi, dan memang saat ini untuk kondisi di kantor Majelis Ulama sendiri ini masih dilakukan oleh TKP oleh para anggota polisi, dan memang diduga ada 2 korban atas insiden tersebut. Salah satunya ini pelaku sendiri dan karyawan yang terkena serpihan kaca atas insiden penembakan tersebut. Dan untuk perkembangan dan update-nya nanti akan kami infokan kembali kepada Baby dan juga pemirsa, karena untuk sampai saat ini anggota polisi masih melakukan olah TKP atau investigasi di tempat kejadian perkara. Baby. Iya Isma, hingga saat ini apakah tadi kami melihat bahwa pelaku atau terduga pelaku ini sudah dibekuk oleh pihak kepolisian dan saat ini dibawa kemana Isma?
Ya, Baby, untuk pelaku sendiri ini memang diduga ia tewas seketika ketika melakukan penembakan tersebut. Nah, untuk dibawa kemana atau pelaku digiring kemana ini kami masih belum mendapatkan informasi karena masih dilakukan oleh TKP di tempat kejadian perkara, Baby. Oh, Isma, ini kabar yang Anda dapatkan pelaku tewas di tempat begitu? Iya, memang diduga ada 2 korban di sini. Ini salah satunya ini terkena pecahan kaca dan salah satunya ini juga pelaku insiden penembakan tersebut. Baik, dari pantauan Anda, Isma, apakah sudah ada pejabat kepolisian sudah hadir dan siapa saja yang sudah ada di sana? Ya baik, ini kalau mohon maaf, ini untuk di tempat kejadian perkara ini masih sejumlah anggota polisi dan ini masih belum dapat kami infokan siapa saja yang ada di tempat kejadian perkara tersebut, Baby. Baik, untuk korban ini berarti sudah dikonfirmasi ada 2 korban terluka. Apakah sudah dievakuasi? Ya, untuk informasi pengevakuasian korban ini kami masih belum mendapatkan informasi. Kami hanya baru mendapatkan informasi ada 2 korban saja yang atas insiden terjadinya penembakan tersebut. Dan nanti untuk perkembangannya akan kami update kembali kepada Baby dan juga pemirsa. Baik, iya Ismalia, yang Anda dapatkan informasi pada saat insiden penembakan ini terjadi, apa aktivitas yang terjadi di kantor MUI tadi siang? Ya, berdasarkan informasi untuk aktivitas sendiri masih berjalan normal ya, Baby ya. Ketika insiden sebelum insiden penembakan itu terjadi, ini aktivitas di kantor Majelis Ulama ini masih terpantau atau diinformasikan ini masih normal, tidak ada sesuatu kejanggalan. Namun kejadian insiden penembakan tersebut itu terjadi begitu saja atau secara tiba-tiba, Baby. Ya, Ismalia, ini kan kami melihat bahwa banyaknya aparat kepolisian yang bersiaga di depan pintu masuk kantor MUI. Ini aktivitas agenda apa yang sedang dilakukan? Ya, saat ini memang dari anggota kepolisian ini masih sedang melakukan investigasi atau olah TKP di tempat kejadian perkara untuk segera mengetahui apa motif atau unsur penembakan tersebut dan siapa juga yang melakukan penembakan tersebut. Jadi untuk informasi akan kami pantau terus, dan kami akan informasi kembali kepada Baby dan juga pemirsa setelah olah TKP atau investigasi ini selesai, Baby. Oke, baik Ismalia, ini kan diketahui sejauh ini salah satu alasan atau latar belakang dari terduga pelaku melakukan penyerangan insiden penembakan di kantor MUI adalah ingin bertemu ketua MUI. Apakah ini benar dari informasi yang Anda dapatkan dan apakah ketua MUI ada di sana juga? Ya baik, Baby, untuk informasi tersebut ini kami belum dapat pastikan karena kami juga belum bisa mendapatkan informasi secara resmi dari MUI sendiri atau dari polisi sendiri, Baby. Baik. Untuk informasi bahwa pelaku ingin bertemu dengan ketua MUI. Seperti itu, Baby. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ismalia Meidasari, melaporkan langsung dari kantor MUI Jakarta Pusat. Oke. Selamat bertugas kembali. Saya belum dikunci. Iya, tiranda dulu, ntar hilang. Ya, pemirsa yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan kondisi terkini situasi di kantor Majelis Ulama Indonesia yang tepatnya di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Hingga saat ini pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan juga jajarannya sedang melakukan olah tempat kejadian perkara terkait insiden penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal pada siang tadi. Diketahui terduga pelaku sudah dibekuk oleh pihak kepolisian dan sudah diamankan. Sejauh ini akibat insiden tersebut sekiranya ada 2 korban terluka. Terlihat garis kuning polisi juga sudah dibentangkan untuk melancarkan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Ya, saat ini kami terus menunggu informasi terkini dari rekan-rekan di lapangan dan juga dari pihak kepolisian. Apa sebenarnya yang melatar belakangi penyerangan oleh orang tak dikenal di kantor MUI Jakarta?